kalau 5.000-nya saja laki-laki. Bayangkan. Oke, sambil ini waktu untuk ngitung waktunya. Siapa pernah menyiapkan makanan untuk 100 orang saja dari nol, belanja di pasar, bawa pulang, bersihkan, masak, nyajikan, bereskan? 100 orang saja, berapa jam? Cepat, berapa? Jangan bilang lama, tanya berapa jam kira-kira? 3 jam? Yang 3 jam ngomong pasti gak pernah masak itu. Mana bisa dari belanja sampai masak 3 jam? Jangan bilang 1 hari terlalu panjang, ringkas sajalah. Oke, ya. Hari mulai malam, berarti jam sekian kira-kira ya, antara jam 6 gitu. Oke. Memberi makan 30.000 orang. Dari membagi, bagi-bagi, bagikan, kumpul, makan, kumpulkan. Berapa jam kira-kira? Ngomong aja 7-8 jam kira-kira. Jadi sampai jam berapa selesai? Jam 1, jam 2. Oke, lihat ayat 22. Sesudah itu, nah ini kronologis, Sesudah itu, sesudah apa? Memberi makan sekian puluh ribu orang tadi. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Karena Yesus mau apa tadi? Tujuan semula mau apa? Jangan lupa, menyendiri ke tempat yang sunyi dan mengasingkan diri. Mau menyingkir, dia mau sepi. Jadi dia menyuruh mereka berangkat, kamu duluan. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak yang puluhan ribu tadi pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Berdoa rendah. Baru tercapai tujuannya. Sudah sampai tengah malam lewat ini, jam 2-an. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya tengah sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam berapa? 3 malam. Berarti baru berapa saat dia duduk sendiri? 1 jam. Belum selesai goncangannya, syoknya, kesedihannya mengingat Yohanes mati. Ingat masih itu. Baru 1 jam dia sendiri. Jam 3 datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Karena apa? Mereka bagaimana tadi? Mau tenggelam perahunya. Nah bayangkan ketika mereka tahu ada orang jam 3 subuh jalan di atas air, mereka teriak hantu gitu. Kurang ajar enggak? Coba kalau Yesus itu orang Batak. Maaf jangan tersinggung saya ngomongin. Ini diapakan 12 orang ini ya? Disasang, tahu enggak? Aku datang nolong kamu. Baru berapa saat yang lalu aku memberi kamu makan. Kok bisa dibilang hantu? Kurang ajar enggak ini orang? Tapi Yesus enggak begitu. Dia lemah lembut. Amin. Dia berkata, aku bukan hantu, ini aku Tuhanmu. Wow, mereka kaget. Tapi lihat dableknya Petrus, enggak percaya kalau betul engkau Tuhan. Nah masih nantang, kalau engkau Tuhan, suruh aku juga jalan di atas air. Untung Yesus enggak suka tersinggung. Untung sekali. Kalau dia suka tersinggung, habis itu 12 orang. Silakan, coba, aduh saya kagum dan kasih yang lo, silakan. Petrus jalan di atas air, baru mereka tahu itu gurunya. Ayat yang ke-34. Ini kronologis, berurutan. Apa bunyinya 34? Setibanya di seberang. Stop. Kira-kira jam berapa? Jam 3 ada dialog. Suruhlah aku jalan di atas air. Lalu ditolong, angin reda, mendayung sampai ke darat. Kira-kira sampainya jam berapa di darat? Jam 5, betul. Oke, sudah mulai terang. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ingat, Yesus masih punya tujuan menyendiri tadi. Masih ingat itu? Dia mau sepi, dia itu tergoncang. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka bagaimana? Memberitahukannya kemana? Sesudah itu, maka bagaimana?
Ayo, semua orang yang apa? Sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan berapa orang? Semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jam 5. Kira-kira sampai jam berapa ini selesai mendoakan orang, menyembuhkan orang? Bisa jam 10-an. Belum tidur, belum makan lagi. Pagi itu dia sibuk dengan orang. Jangan lupa. Pasal 15 ayat 1. Ini kronologis. Kalimat apa bunyinya? Kemudian, nah berarti sambung tidak ini? Berlanjut. Kemudian datanglah siapa? Beberapa orang Farisi ahli Taurat dari Yerusalem. Kita tahu mereka mau mendebat. Yesus mengajar sekarang. Maka itu saya mau buktikan cuma 2 yang dikerjakan. Menyembuhkan orang, mengajar, sembuhkan orang. Terus begitu, nggak ada yang lain. Tengah-tengahnya memberi makan. Saya kagum. Dia ngajar. Panjang pengajarannya. Saya nggak baca ya. Ayat 21. Setelah itu ada kalimat apa? 21. Ayo. Lalu Yesus pergi dari situ. Dari situnya dari mana? Dari Genesaret tadi. Setelah dia ngajar orang-orang Yahudi begitu jam 10, bisa sampai jam 2 siang, nggak tahu jam berapa. Lalu Yesus pergi dari situ dan bagaimana? Ayo, bagaimana? Berarti dia masih ingin sendiri. Nyingkir lagi, menghindari orang banyak. Ke daerah mana dan mana? Tirusan Sidon. Maka bagaimana? Datanglah seorang perempuan. Apakah ditolak? Tidak, saudara, dilayani lagi. Wih, hebat sekali. 29. Kalimatnya bunyi apa? Setelah meninggalkan Tirusan Sidon, setelah menolong anak orang perempuan itu, hebat sekali. Yesus kemana? Menyusur pantai Danau Galilea. Nah, jadi begini, Tuhan Yesus berpikiran, mungkin kalau aku naik perahu, orang akan melihat. Sekarang lebih baik jalan kaki menyusuri pantai. Saudara, ternyata di jalan darat pun kita lanjutkan menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit. Lalu bagaimana? Ayat 29, duduk di situ. Saya peragakan begini. Sudah capek tuh dia, jalan lagi. Begitu tempat sunyi ada batu, duduk kan. Bisa bayangkan itu. Begitu dia lihat ke depan. Ada siapa lagi? Lihat kita saudara, ada siapa? Kemudian apa? Orang banyak bagaimana? Berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Katakan amin. Dia tetap menyembuhkan orang di tengah kesibukannya dan kegoncangan hatinya. Renungkan ini, orang-orang. Maka itu Dr. Bultom teruskan, kembangkan sekolah keperawatan, kebidanan, kembangkan. Karena ini dicari oleh Yesus. Hebat sekali. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timbang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka semua memuliakan Tuhan Israel. Ayat 32. Ada apa? Lalu Yesus memanggil. Jadi masih sambung tidak? Sambung lagi. Memanggil murid-muridnya berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Hebat sekali hati Tuhan kita kepada orang banyak ini. Orang banyak itu sudah berapa hari? Ya ampun, 3 hari retreat tanpa panitia ini saudara. Hebat sekali. Nggak ada pantai konsumsi, nggak ada perlengkapan, nggak ada akomodasi. 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Ya apa sih, ada konsumsinya? Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Jadi baru berapa hari? 5 roti 2 ikan untuk 5.000 laki-laki dan sekian ribu yang lain. Baru berapa hari? 2 hari yang lalu, berarti 3 hari. Lihat kurang ajarnya murid-murid. Baru 3 hari. Ingat, siapa pernah belajar? Kenapa sisanya 12 keras?